Assalamualaikum teman-teman, nama saya Dipa Septia Nugraha, NIM 20210073, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A2. Perbedaan belajar dan pembelajaran itu apa sih, Dip? Belajar adalah kegiatan atau usaha individu dalam memahami akan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan lain-lain. Pembelajaran adalah sebuah interaksi dari dua pihak, yaitu pendidik dan peserta didik, yang dimana pendidik di sini berperan sebagai subjek yang mentransfer ilmu atau bahan ajar kepada peserta didik. Keduanya bisa menghasilkan individu yang bisa menunjukkan adanya perubahan baik dalam pengetahuan, pola pikir, keterampilan, sikap, dan lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan. Nah, adapun hakikat pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan adapun hakikat belajar menurut Sujana tahun 1989. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami akan sesuatu. Nah, teman-teman, adapun perubahan paradigma pembelajaran. Paradigma lama pembelajaran bisa dimaknai juga pentransferan ilmu dari guru langsung kepada siswa. Bisa dibuktikan dari kegiatan pembelajaran di mana guru menulis materi di papan tulis, lalu siswa dapat memahaminya langsung. Nah, yang kedua ada paradigma baru pembelajaran yang bisa disebut juga perubahan yang inovatif. Kenapa? Karena berpusat kepada siswa. Guru hanya berperan sebagai motivator atau fasilitator. Bisa dibuktikan dari kurikulum 13, di mana siswa lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti melakukan presentasi atau pematerian di depan kelas. Selanjutnya ada peran guru. Peran guru di sini sesungguhnya sangatlah luas, seperti meliputi yang pertama, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai ilmuwan, guru sebagai pribadi. Selanjutnya ada landasan konsep pembelajaran. Ada 5 poin. Yang pertama, filsafat. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, psikologi. Yang keempat, sosiologi. Dan yang terakhir, adanya teknologi. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, proses persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar, seperti mengkondusifkan kelas dengan tidak berisik, membenarkan posisi untuk belajar, bertujuan untuk menimbulkan minat peserta belajar, memberi mereka perasaan yang positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkannya dalam situasi optimal untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada tahap penyampaian. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksud untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Tujuannya membantu peserta belajar dalam menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. Yang selanjutnya ada latihan. Tahap latihan ini dalam siklus pembelajaran berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan. Tujuan tahap ini membantu peserta belajar mengintegrasikan dalam menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Bisa dibuktikan dengan kegiatan tes atau non-tes. Non-tes di sini berupa wawancara. Selanjutnya ada penampilan hasil. Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Tujuan tahap ini untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Oh ya teman-teman,
Jika salah satu dari keempat tahapan tersebut tidak ada, maka kegiatan pembelajaran akan cenderung merosot atau tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, keempat tahapan tersebut harus dilakukan karena saling berkaitan dan memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya, ada hasil dari kegiatan pembelajaran. Hasil belajar itu ada 3 ranah, teman-teman. Yang pertama, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun 7 tingkatan untuk aspek kognitif. Yang pertama, pengetahuan, pemahaman, pengertian, aplikasi, analisa, sintesa, dan evaluasi. Pada dasarnya, proses belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik yang menyangkut segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Secara umum, hasil belajar dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, faktor fisiologis atau jasmani individu, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis yang meliputi faktor intelektual yang terdiri dari faktor potensial seperti inteligensi dan bakat. Yang kedua, faktor aktual seperti kecakapan dan prestasi. Yang ketiga, faktor non-intelektual seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya. Faktor kematangan fisik maupun psikis. Faktor ini didorong oleh beberapa faktor juga. Yang pertama, faktor sosial seperti faktor lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun kelompok. Adapun faktor budaya seperti adat istiadat atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah maupun belajar. Yang terakhir ada faktor spiritual atau keagamaan. Selanjutnya ada motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Menurut jenisnya, motivasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, motivasi primer atau motivasi dasar, menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari, yang sering digunakan juga istilah dorongan atau drive. Yang kedua, motivasi sekunder, menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman dan dipelajari. Ke dalam golongan ini termasuk seperti takut yang dipelajari, motif-motif sosial, motif-motif objektif dan interest, atau seperti eksplorasi, manipulasi, dan minat. Yang selanjutnya ada maksud dan aspirasi, dan yang terakhir ada motif berprestasi. Perilaku belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan, antara lain psikologi pendidikan yang disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar. Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah perubahan intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. Karakteristik ini mengandung konotasi bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan yang dialami, atau sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap dan pandangan tertentu, keterampilan, dan lain-lainnya. Perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yaitu diperolehnya sesuatu yang baru seperti pemahaman dan keterampilan baru yang lebih baik daripada apa yang telah ada sebelumnya. Adapun perubahan aktif artinya tidak terjadi dengan sendirinya, seperti karena proses kematangan karena usaha siswa itu sendiri. Perubahan efektif dan fungsional. Perubahan efektif dan fungsional.
Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna. Artinya, perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional, dalam arti bahwa perubahan tersebut relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan. Perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan. Perubahan fungsional dapat diharapkan memberi manfaat yang luas, misalnya ketika siswa menempuh ujian dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sehari-hari dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi antara guru dan siswa untuk terciptanya situasi belajar yang aktif dalam rangka mencapai tujuan belajar. Bisa dilihat teman-teman di layar klasifikasi aktivitas belajar. Kegiatan-kegiatan visual, kegiatan mendengarkan, menggambar, kegiatan-kegiatan mental, kegiatan-kegiatan lisan, menulis, kegiatan-kegiatan metrik, adapun kegiatan-kegiatan emosional. Upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran. Asas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan dan proses pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan asas ini, maka dalam hal ini dipilih 3 alternatif pendayagunaan saja, yaitu yang pertama, pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas. Yang kedua, pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Adapun ciri-ciri siswa aktif dalam kegiatan belajar. Yang pertama, seringnya bertanya kepada guru atau siswa lain. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang selanjutnya, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas, berani maju ke depan kelas tanpa disuruh oleh guru. Yang selanjutnya, siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi pembelajaran, lalu adanya pengetahuan yang dipelajari, dialami dan ditemukan oleh siswa. Lalu ada mencoba sendiri konsep-konsep pembelajaran, dan yang terakhir, siswa mengkomunikasikan hasil pemikirannya. Teori pembelajaran. Sebelum merancang pembelajaran, seorang guru harus menguasai sejumlah teori atau filsafat tentang belajar, termasuk beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Teori belajar tersebut sebagian sudah dikenal dalam pelaksanaan kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan kurikulum 2004. Sebagian bahkan sudah dikenal dengan mata kuliah tentang pendidikan dan pengajaran. Penguasaan teori itu dimaksudkan agar guru mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku mengajarnya di depan kelas. Teori pembelajaran antara lain teori behaviorisme, teori humanisme, teori kognitivisme, dan yang terakhir, teori konstruktivisme. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya Dipa Septianugraha, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.